Halo dan selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih. Kali ini kita bongkar satu bab spesifik dari buku The Third Door. Bab 2, judulnya The Price is Right. Ini tentang Alex Banayan, penulisnya. Iya, kisah awalnya yang cukup gila ya. Banget. Jadi gini, bayangkan Anda mahasiswa baru, umur 18, punya mimpi wawancara orang-orang super sukses. Bill Gates, Lady Gaga, gitu-gitu. Ambisius sekali untuk anak umur segitu. Betul, tapi masalahnya klasik. Dana. Butuh uang buat keliling wawancara. Nah, ini dia. Terus solusinya? Ini yang unik. Dia mikir, gimana cara dapat duit cepat? Jawabannya, ikut kuis TV The Price is Right. Ikut kuis tebak harga, dia emang jago soal harga barang? Justru itu lucunya. Dia sama sekali nggak tahu apa-apa soal harga sofa atau mesin cuci. Bener-bener nol. Nah, terus gimana ceritanya bisa kepikiran ikut kuis itu dan apa dia menang? Nah, itu yang mau kita bahas. Gimana caranya dia, yang nol pengalaman, bisa masuk. Dan ya kita lihat nanti hasilnya. Mari kita telusuri. Oke, menarik nih. Motivasi awalnya jelas ya, butuh dana buat proyek buku. Iya, setelah baca biografi Bill Gates, dia sadar nggak ada buku yang cerita gimana sih orang sukses itu mulai dari nol. Dia mau bikin buku itu. Jadi kuis ini bukan iseng-iseng berhadiah. Ini cara dia, hack sistem buat dapetin modal awal. Keterbatasan malah bikin kreatif ya. Persis. Dan dia nggak asal datang. Dia riset dulu. Cari tahu siapa produser yang milih kontestan. Namanya Stan kalau nggak salah. Oh, jadi ada strateginya. Nggak cuma ngandelin keberuntungan buat dipanggil. Banget. Dia sengaja pakai baju aneh, mencolok. Kemeja merah nyala, jaket tebal, kacamata kuning neon. Biar gampang diingat sama si Stan itu. Niat banget ya. Terus apa lagi? Dia juga super aktif di studio. Ngobrol sama semua orang, satpam, petugas kebersihan. Soalnya dia dengar ada produser lain yang suka nyamar jadi penonton biasa. Wah, ini udah kayak operasi intelijen kecil-kecilan ya. Bisa dibilang gitu. Dia bahkan coba jabat tangan rahasia aneh sama Stan, terus teriak soal sial merah Stan, pokoknya caper abis lah. Oke. Jadi ini bukan antusiasme biasa. Ini observasi dan interaksi yang udah diperhitungkan. Dia nggak pasif nunggu, tapi aktif menciptakan peluang buat dipilih. Dia coba meretas sistem seleksi. Dan berhasil. Dia dipanggil, Alex Banayan, come on down. Wah, senengnya bukan main dia. Akhirnya ya, usahanya nggak sia-sia. Terus pas main gimana? Kan dia nggak tahu harga. Nah, ini bagian kocaknya. Pas main tebak harga barang pertama, kursi kulit gitu, harganya $1.661. Dia nawar berapa coba? Berapa? $600. Jauh banget, penonton sampai ketawa. Terus main lagi. Meja biliar harga $1.100. Dia nawar $800. Ngaco ya tawarannya. Terus dia menang sesuatu nggak? Ajaibnya, dia menang meja biliar itu. Tapi bukan karena pinter nebak. Loh, kenapa? Karena semua kontestan lain nawarnya ketinggian. Jadi dia menang karena, ya, keberuntungan murni. Lawannya salah. Haha, oke. Jadi bukan skill tebak harga, tapi memanfaatkan kesalahan orang lain. Iya, tapi dia kalah di babak bonus, mau dapat hot tub, tebakannya jauh banget. Oke, jadi ini menarik. Kekurangan dia di satu sisi, yaitu pengetahuan harga, malah bikin dia pakai skill lain kan? Kayak baca situasi, manfaatin hoki, berani ambil resiko nawar rendah. Betul. Terus dia masuk ke roda keberuntungan. Tegang tuh. Dia dapat angka 85. Cukup tinggi itu biasanya. Lolos ke final. Lolos ke babak showcase showdown. Lawannya namanya Tanisha. Katanya jago banget nebak harga. Alex sudah kayak pasrah gitu. David versus Goliat tanpa ketapel ya. Bisa jadi. Hadiah showcase-nya keren banget. Paket VIP ke taman hiburan, liburan, pengalaman Zero G, sampai perahu layar. Wah, itu pasti susah banget ditebak total harganya. Alex nawar berapa? Nah, ini dia. Dia benar-benar nggak tahu. Awalnya mau nawar $6.000. Penonton diam semua. Dia bingung. Akhirnya, dengerin sorakan penonton, dia nekat ganti tawaran jadi $30.000. Wow, lompat jauh ya. Dia kayak crowdsourcing jawaban dari penonton gitu. Mengandalkan kebijaksanaan orang banyak di bawah tekanan. Mungkin gitu ya. Itu taruhan besar sih. Dan hasilnya? Ini puncaknya.
Ternyata si Tanisha, lawannya, nawarnya ketinggian. Tawaran Alex yang $30.000 itu, cuma selisih sekitar $1.188 dari harga aslinya. $31.188. Jadi, Dia menang. Menang showcase itu dengan selisih tipis banget. Dia langsung histeris di panggung. luar biasa, bener-bener cerita yang nggak terduga. Iya kan? Jadi, intinya apa nih dari kisah gila ini? Alex dapat modal buat proyek bukunya lewat cara yang, ya ampun, nggak kepikiran sama sekali. Ini bukan cuma soal hoki menang kuis. Bukan. Ini soal inisiatif yang radikal, berani beda biar diingat. Terus proaktif banget nyari dan ngerebut peluang, walau dia tahu dia nggak punya skill utamanya. Dia benar-benar ngehack jalannya sendiri. Dan relevansinya buat kita, buat Anda yang dengerin. Ini nunjukin kalau langkah pertama ke tujuan besar itu nggak harus lurus. Kadang perlu jalan memutar yang kreatif, yang mungkin kelihatan aneh atau nggak mungkin. Benar banget. Apa nih yang paling menarik buat Anda dari cara nekat Alex ini? Coba deh Anda pikirkan, kalau jalan biasa buat mulai proyek atau mimpi Anda terasa buntu, acara kuis metaforis apa yang bisa Anda coba? Arena nggak biasa apa yang bisa dimanfaatkan? Pintu tak terduga mana yang mungkin kebuka kalau Anda berani coba sesuatu yang beda banget?